Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri kelas 11 IPS. Semoga tetap selalu semangat dan juga lancar dalam segala macam aktivitas di hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali ya kita ya di pelajaran geografi tentunya. Kita masih di bab yang sama yaitu flora dan juga fauna. Oke, sebelum kita bahas materi tersebut, mari kita bahas ulangan harian kalian terlebih dahulu. Baik, saya hanya akan membahas untuk soal-soal yang kalian banyak salahnya di situ. Banyak sekali yang menjawab kurang tepat di soal ini, ya, tentang faktor-faktor persebaran dari flora dan juga fauna. Kalau ada yang kesusahan untuk menghafal, saya ada satu singkatannya yaitu FEBI. FEBI. Fisiografis, edafik, biotik, dan ya iklim. Ini adalah cara mudah untuk menghafalkan faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna di dunia itu bisa berbeda-beda. Dari soal berikutnya adalah sama, masih di faktor-faktor persebaran. Banyak sekali juga yang menjawab salah di soal ini. Padahal hampir sama ya tadi ya. Oke, yang salah adalah di faktor abiotik. Oke, jadi abiotik bukan termasuk faktor persebaran flora dan juga fauna. Mungkin ada beberapa kalian yang susah menghafal juga ini ya. Kalau tadi kita punya FEBI, untuk iklim ini kan nggak hanya satu saja, nggak hanya iklim saja, tapi banyak sekali. Oke, untuk mempermudah, saya ada juga singkatan dari iklim, yaitu adalah hari lesu ingin jajan. Oke, ada yang namanya hari mungkin di sini. Hari dari matahari, kemudian lesu itu le-nya adalah lembab, kelembapan udara, dan su adalah suhu. Kelembapan udara dan juga suhu. Tadi hari adalah matahari. Kemudian ingin, angin, oke ya. Angin adalah salah satu faktor iklim juga. Kemudian jajan, hujan. Dari kata hujan saya ambil jannya itu. Silahkan kalian kreasikan mau singkatannya seperti apa, sekreatif mungkin dan juga semudah kalian untuk mengingatnya. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Jika kemarin kita sudah belajar tentang flora fauna di dunia yang terbagi ke dalam 5 zona, untuk hari ini kita akan belajar flora dan juga fauna di Indonesia. Kalau di Indonesia ada perbedaan. Kalau flora terbagi menjadi 4 bagian, kalau fauna terbagi menjadi 3 bagian. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari flora. Flora terbagi menjadi 4 bagian di Indonesia. Yang pertama ada di wilayah Sumatera Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah wilayah Jawa Bali. Kemudian yang ketiga adalah di wilayah Wallacea. Oke, ini meliputi daerah NTT, Maluku, dan juga sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah wilayah Papua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang kalian ketahui sebelumnya bahwa faktor persebaran flora fauna di dunia adalah salah satunya adalah iklim. Iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim. Ingat pelajaran kelas 10 tentang angin muson barat yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau. Masih ingat? Nah, angin muson barat inilah yang paling berpengaruh terhadap pola karakteristik vegetasi yang ada di Indonesia. Angin muson barat, angin bergerak dari benua Asia ke benua Australia, dari utara ke arah selatan. Dia membawa banyak uap air, sehingga menyebabkan musim hujan. Oke. Nah, uap air ketika sampai di utara, masih di utara, itu masih banyak. Di wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera itu masih banyak. Lama-lama, kemudian di Jawa sudah hampir habis, dan kemudian di NTT akhirnya benar-benar uap airnya sedikit ya. Oleh karena itu, hutan-hutan hujan yang hutan lebat seperti itu lebih banyak ditemukan di Kalimantan dan juga Sumatera. Di Jawa yang kita temukan adalah hutan musim, ya, yang kebanyakan adalah jati. Kemudian di NTT kita sudah mulai menemukan stepa, sabana itu sudah mulai ada karena suhunya dan juga hujannya sudah mulai sedikit begitu. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan karakteristik dari hutan-hutan di Indonesia. Baik, kita mulai di wilayah flora Sumatera Kalimantan.
Iklimnya iklim hujan tropis basah atau tipe AF. Tingkat kelembapannya tinggi, curah hujannya tinggi, suhu rata-rata juga tinggi. Tipe vegetasi ada hutan hujan tropis. Nah, contoh flora yang paling terkenal adalah Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Dia merupakan tanaman langka karena susah sekali untuk mengembangbiakan Rafflesia arnoldi dan dia hanya hidup di hutan yang lebat. Hutan hujan tropis memang sangatlah tepat untuk tumbuh kembang dari Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian kita ke wilayah flora Jawa Bali. Tadi curah hujannya kan semakin berkurang nih, semakin ke arah timur. Oleh karena itu tingkat kelembapannya juga semakin berkurang. Tipe iklimnya adalah monsun tropis, tapi beberapa ada yang di Jawa Barat masih hutan hujan tropis. Nah, di Jawa memiliki pohon yang endemik ya, pohon asli di wilayah tersebut adalah pohon jati. Pulau Jawa termasuk daerah yang mempunyai curah hujan, iklim, dan juga suhu yang sangat cocok untuk pertumbuhan pohon jati. Karena tanahnya juga cocok, 4,5 pH-nya sampai 7, dan juga tanahnya tidak terlalu dibanjiri dengan air, sehingga sangat cocok. Kemudian kita ke wilayah flora Kepulauan Welis. Di sini di Pulau Sulawesi, saya ambil satu pulau, Pulau Sulawesi, ada satu jenis pohon atau kayu yang merupakan satu jenis flora endemik Pulau Sulawesi dan tidak pernah ditemukan tumbuh secara alami di luar Pulau Sulawesi. Kayu eboni ini sangat mahal dan juga mewah karena memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, sehingga dimasukkan ke dalam kategori jenis eksotik. Kemudian kita ke wilayah flora Papua. Tipe iklimnya adalah hujan hutan tropis. Di sini ada flora endemik yaitu eukaliptus. Sebenarnya eukaliptus ini spesies yang ada di Australia, tapi karena Papua masih mengikuti sifat dari zona Australis tadi ya, jadi dia banyak mendapatkan pengaruh dari flora-flora yang ada di Australia. Eukaliptus ini mungkin ada yang menyamakan dengan kayu putih. Tapi kayu putih adalah salah satu spesies dari eukaliptus. Oke. Jadi kayu putih termasuk jenis dari eukaliptus. Oke, itu tadi untuk yang flora. Kemudian sekarang kita beralih ke fauna. Jadi untuk di fauna terbagi menjadi 3 bagian. Ini karena adanya garis Weber dan juga garis Wallace yang di paling barat itu adalah fauna asiatis, tipe-tipe jenis fauna asiatis yang ada di barat. Kemudian yang di tengah itu adalah tipe peralihan. Kemudian yang paling timur adalah tipe australis. Kalau kalian masih ingat di zona kemarin yang 5 zona di dunia, nah australis ini Papua masuk ke dalam zona australis. Seperti apa? Kita akan simak selengkapnya di video berikut. Baik, saya akan mulai yang dari paling kiri ya. Nah, ada garis Wallace. Garis Wallace adalah garis yang membatasi Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi, terus menuju ke selatan dan melewati antara Bali dan juga Lombok. Wilayah Indonesia di bagian barat ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Ini dikatakan fauna tipe Asia, karena fauna yang berada di barat ini memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terdapat di benua Asia. Faunanya di Kalimantan banyak adalah orangutan dan juga monyet dan juga berbagai jenis kera. Karena di sini di fauna tipe Asia memang cirinya terdapat banyak kera. Salah satu ciri hewan mamalia di fauna asiatis, dia adalah memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Seperti ini contohnya adalah gajah di Kalimantan. Kemudian badak, anoa, banteng itu ukurannya besar dibandingkan fauna tipe peralihan dengan fauna australis. Kemudian di wilayah tipe Asia ini banyak kita temukan jenis-jenis reptil. Ini adalah salah satu contohnya adalah terenggiling. Harimau juga banyak ditemukan di wilayah Sumatera dan juga Jawa. Di Sumatera kita kenal ini ada harimau Sumatera. Di Jawa juga ada yaitu harimau Jawa yang namun hari ini sudah dinyatakan punah. Beberapa jenis burung yang terkenal juga ada di fauna asiatis ini, yaitu salah satunya adalah jalak Bali. Dari namanya kita sudah tahu ya ini lokasinya di mana. Ya tentunya banyak dibudidayakan di Bali. Kemudian kita akan lanjut di daerah peralihan di antara Wallace dan juga Weber.
Nah, untuk di fauna bagian tengah atau tipe peralihan, ini terdapat di antara wilayah Indonesia bagian timur dan barat, di tengah-tengah. Habitatnya tersebar di pulau-pulau bagian tengah Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan juga Di Nusa wilayah Tenggara. ini Ini sebenarnya perbedaannya sangat sedikit sekali, karena dia merupakan peralihan antara yang di Asiatis dengan Australis. Tapi ada satu hewan endemik yang yang tidak bisa ditemukan di wilayah Asiatis ataupun di Australis, yaitu adalah komodo. Ini adalah salah satu hewan yang diunggulkan di Indonesia juga. Komodo terdapat di Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo. Nah, komodo ini adalah salah satu hewan langka yang masih statusnya adalah dilindungi. Beberapa jenis burung yang endemik juga bisa kita temukan di sini. Salah satunya adalah ini, burung maleo yang bisa kita temukan di salah satu taman nasional di Gorontalo. Kemudian kita akan lanjut di daerah Australis. Kenapa ini dinamakan Australis? Karena dia lebih banyak mirip dengan zona Australis dibandingkan dengan zona oriental. Zona ini terdiri dari Papua dan juga sekitarnya di bagian timur Indonesia. Salah satu ciri-ciri dari fauna burung di Australis adalah terdapat berbagai jenis burung dengan warna cerah dan juga corak yang beragam. Salah satunya ada cendrawasih ini yang dijuluki sebagai burung surga saking cantiknya. Kemudian ini adalah satu hewan yang juga kita bisa temukan di wilayah Papua. Ini namanya adalah kuskus. Ini juga salah satu hewan endemik khas Papua juga. Akan tetapi saat ini memang sudah jarang dan juga banyak diperjualbelikan. Satu ciri keunikan di fauna Australis yaitu adanya mamalia dengan berkantung, ya, marsupial, tipe marsupial. Sama seperti Australia. Kita kalau di Australia punya kanguru, di Indonesia kita punya hewan khas endemik di Papua yaitu yang namanya wallaby. Dia lebih kecil dibandingkan kanguru pada umumnya. Itu adalah salah satu contoh hewan berkantung yang ada di Australis. Oke, kita akan bertemu di minggu depan tentunya. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke dalam kolom komentar. Oke, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih, semangat belajarnya, dan kita akan bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.